A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku ingat sekarang. Dia perempuan yang ingin merebut Pak Kades dari tangan Bu Kades. Pelakor rupanya nih cewek, seru istri Kang Junet dalam hati. Dia gregetan sendiri melihat pakaian yang dikenakan Arima saat itu. Rok span yang teramat pendek untuk ukuran masyarakat desa, kemeja putih dengan lengan digulung, dan kancingnya sedikit terbuka. Tak kuasa menahan tonjolan dada yang sepertinya hendak menyembul keluar. Astagfirullah. Wanita itu beristighfar. Untung saja saat itu ada suaminya yang ikut menemani Arima dan Lutfi bicara. Jika tidak, pasti orang-orang akan suuzon pada keduanya. Arima melenggang menuju ruang kecil di mana Lutfi tengah menunggunya. Akang, Neng kangen. Tanpa basa-basi, Arima menobrok Lutfi. Tentu saja Lutfi kaget. Dia melepas pelukan Arima dan berusaha menjauhinya. Apa-apaan kamu? Ucapnya gusar. Tak menyangka jika Arima akan senekat itu saat bertemu dengannya. Neng kan kangen Kang. Masa Kang gak tahu sih? Jawab Arima membetulkan roknya yang terangkat saat dia mencoba duduk di depan Lutfi. Pria muda itu memalingkan wajahnya. Arima memang sudah benar-benar melewati batas. Kang Junet dan istrinya yang melihat kejadian itu terkejut. Mereka tak menyangka Arima akan seagresif itu. Dasar awewe brokokok. Tidak tahu malu. Ih, jijik pisan. Rutuk istri Kang Junet. Amit-amit. Dia mengusap perutnya berkali-kali. Kang Junet meletakkan jarinya di bibir. Shh, udah bikin air sana. Bawa buat Bu Arima. Males. Yang ada saya kasih racun tuh perempuan. Dengusnya kesal. Kang Junet tersenyum melihat sikap istrinya. Mau kamu apa sih? Saya berkali-kali bicara agar kamu tidak mengganggu rumah tangga saya, Arima. Lutfi nampak kesal. Sedangkan Arima terlihat santai. Bahkan sesekali dia tersenyum. Lalu bergerak ke mulai. Seolah sengaja merayu Lutfi agar lebih tertarik padanya. Kamu bisa tidak? Diam tidak bergerak seperti itu. Saya jijik melihatnya. Gertak Lutfi kehilangan kesabaran. Saya bisa aja Kang. Ini memang bawaannya. Gak saya sadarin kok. Jawab Arima terbata. Dia tak menyangka juga jika Lutfi akan membentaknya sekasar ini. Kamu ini perempuan tidak punya harga diri sama sekali. Tandas Lutfi. Arima mendelik saat Lutfi bicara seperti itu. Harga diri saya sudah hilang saat saya memilih untuk jatuh cinta pada Akang. Saya sudah kehilangan segalanya saat kita melakukan hubungan terlarang itu. Apa Kang juga merasakan hal yang sama dengan saya? Kita sama-sama kotor, Kang. Jangan sok suci. Arima menatap Lutfi. Sok suci bagaimana maksudmu? Saya sama sekali tak menyadari apa yang sudah terjadi. Jangan main-main Arima.
Apa Akang pikir orang-orang yang menghormati Akang akan tetap bersikap begitu saat mereka tahu kades pujaan mereka ternyata bisa bertingkah kurang ajar, mesum, dan berani melakukan hubungan seks sebelum pernikahan? Mikir Kang, apa yang akan terjadi kalau saya sebar video ini ke grup warga desa? Mereka akan berbalik menghujat Akang, tandas Arima dengan suara dikeraskan. Lutfi mengangkat wajahnya. Lalu kamu mau apa? Mau meras saya? Kamu mau uang bukan? Geramnya dengan suara ditekan. Lagi pula saya heran. Dari mana kamu mendapatkan video itu? Sedangkan saya sama sekali tak menyadari semuanya Arima. Disadari atau tidak saya tak peduli. Lagi pula apa Akang pikir orang yang melihat video ini akan percaya kalau Akang saat itu tidak sadar? Halo Pak Kades, Anda hebat sekali. Sekarang saya tanya kembali, apa yang kamu mau dari saya? Uang kan? Tidak, saya tidak mau uang. Saya mau Akang menikahi saya. Saya mau Akang menceraikan Hanum dan kita hidup bahagia. Dan satu lagi, saya sekarang sedang hamil Kang, anak Akang. Arima menyeringai sinis, laksana iblis pada Lutfi. Kamu pikir saya ini apa? Meninggalkan istri saya begitu saja demi perempuan murahan seperti kamu? Dan soal kehamilan kamu, saya tidak percaya. Tandas Lutfi. Ini kalau tidak percaya. Arima menyodorkan tespek yang jelas bergaris merah 2. Tapi Lutfi bukan lelaki bodoh yang bisa percaya begitu saja pada perempuan penuh muslihat seperti Arima. Saya tidak sebodoh itu Arima. Kalau kamu mau kita datangi dokter untuk membuktikan kehamilan kamu itu. Tandasnya geram. Baik, kalau itu mau Akang. Tapi saya mau kita tetap menikah, hamil ataupun tidak kondisi saya. Karena kalau tidak, jangan salahkan kalau video mesum itu menggegerkan jagat ini. Akang pasti tahulah imbasnya. Hanum dan semua warga akan membenci Akang pada akhirnya. Arima tak kalah kesal. Lutfi kehabisan kata-kata menghadapi Arima. Semakin dia kasar padanya, semakin nekatlah perempuan jahat itu. Kang Junet yang mendengarkan semuanya terpekur. Dia hanyut dalam permasalahan yang kini dihadapi oleh kepala desanya itu. Silahkan Akang pilih. Mau menikah dengan saya, kita bahagia, atau saya sebar video ini. Dan jelas-jelas Akang akan kehilangan segalanya. Jabatan, kehormatan, lalu Hanum. Hanya perempuan bodoh yang mau menerima suaminya kembali setelah dia melakukan hal gila dengan pasangan selingkuhnya. Camkan itu Kang. Arima menjawil dagu Lutfi, lalu melangkah mulai meninggalkannya. Nguping aja kalian, gertaknya pada Junet dan istrinya saat melihat keduanya keluar dari kamar sebelah. Junet istighfar sambil melotot pada Arima. Apalagi istrinya, rasanya dia ingin menelan Arima bulat-bulat. Wanita itu sungguh tak tahu malu. Sementara di tempat lain, Kia baru saja memarkirkan motornya di depan warung nasi Bu Jum. Tadi pagi dia lupa sarapan, sedangkan hari ini ada latihan untuk melatih anak-anak di sebuah sekolah menengah pertama yang diampunya. Sudah beberapa bulan ini Kia keliling sekolah guna membagi kemampuan silatnya pada adik dan rekan-rekannya. Alhamdulillah, gadis cantik itu semakin sibuk. Makan di sini, Neng? Tanya Binjum. Iya, Bi. Ada pepes tahu nggak? Kia balik nanya.
Ada Neng, Bibi buat khusus Neng Kea. Pinjum tersenyum. Wah, bisa aja. Lagian Kea jarang makan di luar semenjak Teh Anum sembuh. Dia masaknya enak Pi. Eman-eman kalau dilewatin. Udah gitu gratis lagi. Kia terkekeh. Pinjum menghidangkan sepiring nasi dan lauk pauknya. Kia makan dengan lahap. Tak lupa mengawalinya dengan membaca bismillah dan doa makan. Tak berapa lama seorang wanita masuk dan duduk di meja paling sudut. Matanya luruh melirik seperti maling. Kia tersentak ketika menyadari siapa wanita tersebut. Arimah. Buru-buru Kia memakai masker dan kacamata hitamnya agar Arimah tak mengenali sosoknya. Mau apa dia kemari? Benar kata Iqbal, kurang ajar dia. Bukannya sudah diusir sama Kang Lutfi? Batin Gia bertanya-tanya. Gia meletakkan jemari di bibirnya pada Binjum agar tak bicara dulu dengannya. Wanita itu sepertinya paham apa yang Gia maksud. Mau makan apa Neng? Binjum menghampirinya dengan tersenyum ramah seperti biasa. Makan yang enak lah. Masa calon bininya lurah mau dikasih menu yang gak enak? Jawabnya ketus. Kia mengerungkan dahinya. Bininya lurah? Maksudnya apa ini? Bisa aja Neng cantik mah. Ayam geprek mau? Tanya Binjum kembali. Saya mau ayam goreng sambal hijau aja. Seperti biasa. Masih ada kan? Ada. Kebetulan tadi bekas pesanan orang balai desa. Wah, artinya Kang Lutfi makan itu juga dong. Arimah antusias. Wah, gak tahu saya. Tapi katanya sih Pak Kades gak doyan daging. Dia makannya tempe tahu aja. Ya udah, saya makan tempe tahu aja kayak Pak Kades. Biar lebih mendalami apa yang dia sukai. Ujar Arimah. Kia menggelengkan kepala. Dari mana Binjum tahu kalau Lutfi tak suka makan ikan dan daging? Perasaan apa baik juga dimakan dia mah. Gak pilih-pilih orangnya. Ngarang aja nih mak-mak, pikir Kia. Lalu Binjum menghidangkan nasi, tahu, dan tempe untuk Arimah. Perempuan itu makan dengan kurang selera karena mungkin tak biasa dengan menu sederhana itu. Demi Kang Lutfi, apa aja bakal saya lakuin. Jangankan tahu tempe, makan daging kucing aja saya mau Bi. Ucapnya pada Binjum. Najis. Dengus Kia kesal mendengarnya. Nih cewek benar-benar gak tahu malu. Laki orang mau diembat juga. Binjum tak berkomentar. Dia menghidangkan segelas air putih untuk Arimah. Bibi tahu kabar Bu Kades gak? Tanya Arimah. Rupanya dia mencari kabar tentang Hanum. Neng Hanum? Iya. Oh, alhamdulillah baik-baik saja. Sudah sehat. Pulih seperti sedia kala. Bahkan sekarang lebih cantik. Ujar Binjum melirik pada Kia. Kia mengangkat jempol. Wanita setengah baya itu benar-benar bisa diajak kerjasama. Serius Bi? Bukankah dulu udah ketengkorak badannya? Bau lagi. Bau ikan asin. Amis. Anyir katanya Bi. Itu dulu pas sakit. Sekarang kan udah sembuh. Udah sehat kembali. Lagian itu penyakit juga aneh. Dadakan. Kata orang sini sih santet. Santet anu yang biasanya dikirim oleh orang jahat. Tahu dari mana kalau itu santet? Semua orang juga tahu kalau itu santet. Mendadak sakit. Parah. Lalu sembuh juga mendadak aja. Sembuh aja gitu.
Siapa tahu dia sakit kelamin gara-gara nakal pas gadisnya. Kan kita nggak tahu, Bi. Katanya dia tinggal di Jakarta pas kuliahnya. Arima bermaksud membuat Pinjum percaya jika Hanum adalah gadis nakal dulunya. Orang sini gak bakal percaya Neng Hanum itu nakal. Orangnya baik banget, sopan, tak banyak kaya. Lah dia mau apa jadi perempuan nakal? Papanya juga banyak duitnya. Pinjum melirik Kea yang manggut-manggut manis, tersenyum ke arahnya. Bisa aja, Bi. Kan kita gak tahu gimana dia di Jakarta. Arima kembali berspekulasi. Pokoknya Bibi mah gak percaya tuh. Mudah-mudahan saja santet itu kembali pada orang yang mengirimnya. Biasanya begitu sih, kalau santet gagal mah suka balik arah pada yang kirim, ujar Pinjum. Sok tahu banget sih Bibi. Arima tersenyum kecut. Iya Neng, emang begitu. Halah, lagian itu bukan santet. Itu penyakit kelamin. Ngeri Bi, ngeri. Iya penyakit kelamin, tapi kiriman orang. Tandas Pinjum. Ya sudah kalau nggak percaya. Berapa nih? Arima mengeluarkan uang dari dompetnya. 9.000 aja Neng. Cuman tahu tempe kan. Arima menyodorkan uang 10.000. Pinjum mengembalikan 1.000 rupiah padanya. Arima menerimanya dengan cepat. Neng, tahu Bu Kades badannya bau dari siapa ya? Dari suaminya lah. Kan dia deket banget sama saya pas istrinya sakit. Tahu kan, kalau lelaki lama gak anu-anu, suka aneh-aneh. Arima mengedipkan matanya. Pinjum bergidik. Anu-anu gimana sih? Ya pokoknya Bibi tunggu kabar baiknya aja. Nanti kalau saya jadi istri Pak Kades, Bibi saya undang acara syukurannya. Pinjum bingung. Gigi dia gemeletuk. Ingin rasanya dia menghajar wanita seksi tak tahu malu itu. Maksudnya apa Neng? Bibi kok gak paham? Bibi tunggu saja. Sebentar lagi saya akan jadi istri dari Pak Kades. Barusan juga kami membicarakannya di rumah Kang Junet. Pokoknya sip lah. Bibi tunggu aja. Arima mengangkat jempol sambil mengedipkan matanya dengan genit luar biasa. Pinjum mengedipkan bahunya. Arima langsung keluar warung sambil bersenandung. Motor metik merahnya itu langsung melaju dengan kencang. Entah mau kemana. Tinggal Gia dan Pinjum yang saling pandang. Jangan dipikirin Bi, dia stres. Mungkin karena kurang ini. Gia menempelkan jempol dan telunjuknya lalu digoyang-goyangkan. Pinjum tersenyum. Bisa aja sih Neng Maah. Iya, tadi Bibi tahu dari mana Kang Lutfi makannya tahu tempe aja. Perasaan dia doyan kok sama ikan. Daging juga dia makan. Itu ngerjain aja Neng. Bu Arima kalau makan ribet. Kadang minta ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek. Sambal aja milihnya lama. Kadang sambal ijo, sambal terasi. Pokoknya bikin naik darah deh pelanggan kayak gitu. Sering ya dia makan di sini. Sering dulu mah pas masih kerja di balai desa. Jadi dia udah gak canggung cerita-cerita kayak tadi. Biasanya sih kalau lagi rame. Semua liatin bajunya dia yang suka terbuka gitu. Katanya tontonan gratis Neng. Pinjum terkekeh sendiri. Astagfirullah, ujar Gia. Iya Neng, naudzubillah tuh.
Anak cucu bibi kayak gitu mah. Ih, amit-amit deh. Pincum bergidik. Iya Bi, nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal begituan, insya Allah. Kia juga pamit setelah membayar semua yang dia makan. Tak lupa dia memberikan tip pada Pincum seperti biasa. Hati-hati Neng, seru Pincum saat melihat Kia menyalakan mesin motornya. Oke Bi, ucap Kia dengan keras. Kia pun mengangguk, lalu mengucapkan salam. Sebelum pulang ke rumah, Kia menyempatkan menelpon Kang Junet untuk menanyakan kebenaran cerita Arima. Setelah setengah memaksa Kang Junet untuk bercerita apa yang tengah terjadi, akhirnya pria itu menceritakan segalanya pada Kia tentang masalah yang telah dihadapi oleh Lutfi. Awalnya dia menolak karena tak mau ikut campur urusan yang dia tak tahu kebenarannya. Kang Junet masih sangsi dan tak yakin dengan apa yang dia dengar di rumahnya tadi. Lelaki itu meminta Kia untuk tak membahas itu dulu dengan Lutfi. Tak membahas itu dulu dengan Lutfi, apalagi bercerita jika dialah orang yang telah membocorkan rahasia ini padanya. Kini Kia yang bingung, kaget dan syok mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Junet. Kia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tak menyangka juga jika permasalahannya akan sepelik ini. Kia juga kecewa karena Lutfi ternyata sebodoh itu. Pria sepintar Lutfi kok bisa dibodohi Arima? Ini agak janggal. Dia juga masih tak percaya jika Lutfi bisa begitu tega mengkhianati kepercayaan kakaknya, Hanum. Kang Junet tak bicara banyak. Dia hanya mengatakan apa yang dia tahu saja tentang pertemuan Lutfi dan Arima di rumahnya tadi. Karena dia pun tak mau jika kades muda itu jadi bahan omongan orang. Dia juga menjelaskan jika sikap Lutfi pada Arima sama sekali tak menunjukkan orang yang tengah saling mencintai. Bahkan dari tatapan Lutfi, dia menyadari jika sepertinya kades itu tengah punya masalah besar. Soal video pun Kang Junet tak memberitahu Kia. Yang dia tahu hanya Arima yang minta dinikahi oleh Lutfi. Kia tercenung dalam. Dia harus membicarakan ini dengan kakak iparnya itu. Karena jika Lutfi harus menikahi Arima, itu artinya Hanum harus siap dipoligami. Kia jadi tak tega membayangkan semuanya. Apa ya Kang Lutfi setega itu pada Teh Hanum? Lalu Arima, kenapa harus dia, perempuan yang menjadi selingkuhan Kang Lutfi? Di desa ini banyak gadis cantik lebih dari Arima. Masalah apa lagi ini? Melihat sorot mata Arima dan perkataannya yang penuh percaya diri, Kia berpikir jika masalah ini benar-benar serius. Mengapa Teh Hanum hidupnya selalu penuh dengan cobaan? Mudah-mudahan saja Allah akan mengangkat derajatnya nanti. Amin. Kia bergerak menuju kediamannya. Dia harus bicara pada kakak iparnya itu. Ada masalah apa sebenarnya antara dia dan Arima hingga wanita itu meminta untuk dinikahi olehnya? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.